ketemu satu dengan yang lain. Dan kalau saya boleh kasih komentar, ini yang laki-laki saya sama siapa ya? Sebastian sama Akyun ya? Atau Aklun? Akyun. Yang cowok 3 orang ya? Iya, ada lagi Pak, tapi izin nggak hadir. Ada lagi, tapi hari ini izin nggak hadir. Satunya sepertinya datang telat karena masih di jalan tadi. Saya masih terganggu atau sudah bisa didengar? Masih putus-putus Pak, kadang. Masih putus-putus. Oke, tunggu sebentar. Saya coba perbaiki jaringan sebentar ya. Iya Pak. Sebentar aja. Oke. Halo buat Cindy yang baru. C. Halo Cindy. Halo semuanya, salam kenal. Ya, ini teman kita Cindy, dia dari Jakarta. Bener nggak ya? Bener ya, Sin ya? Itu dari Iya, dari Jakarta. Dari Jakarta. Siapa lagi yang belum tahu? Siapa tadi? Hai Agnes, hai Iren. Oke, semoga sekarang udah bisa didengar dengan baik. Ya, sudah Pak. Oke ya. Oke, ya puji Tuhan, selamat malam semua. Kali ini saya kesampaian ya ngisi di home KG6. Kalau boleh tahu udah berapa lama kalian ngumpul di sini? Bet, berapa tahun sudah? Kalau dari Home KG6 itu dari tahun 2018, Pak. 2018 ya, berarti udah saling kenal satu dengan yang lain ya. Oke, malam hari ini kita akan bincang-bincang sedikit dari semua pengalaman. Pokoknya kalau suara saya udah mulai putus-putus, mungkin Ibet bisa kasih kode pakai stiker send, nanti saya jadi bicaranya saya berhenti dulu sebentar, lalu saya mulai lagi. Baik, selamat malam. Waduh, para apa ini ya? Saya bilang bukan para kesatria wanita, itu apa pahlawan wanita yang laki-laki ini kayaknya kalah nih ya. Hanya tinggal 3 orang. Baik, malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit pesan yang mau tidak mau namanya kita berbicara soal firman Tuhan, kita harus berani mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mungkin enaknya panggil saya Kak Topo aja ya, atau Kak aja ya, Kak Topo aja. Dulu waktu Kak Topo masih, sekarang Kak Topo umur 55, masuk 56. Jadi waktu saya umur 30 ya, waktu Kak Topo umur 30, itu Kak Topo belum berada di dalam satu pelayanan yang oke. Sekitar 3 minggu yang lalu, sebelum COVID ya, maaf, seminggu sebelum COVID, Kak Topo ada pelayanan di Bandung, di mana Kak Topo juga ada komsel di Bandung, lalu pulang pergi naik kereta, sampai masa COVID itu datang. Lalu di masa COVID, akhirnya kita semua online. Dan di satu kesempatan Kak Topo tuh sebelum ada corona memang sering ada beberapa, bukan sering, melayani youth ya di satu gereja kecil yang youth-nya itu militan, ada sekitar 50. Hampir setiap bulan Kak Topo melayani di gereja kecil yang sangat sederhana itu. Dan setiap kali Kak Topo pergi ke sana, selalu Kak Topo ketemu seorang wanita yang cantik, muda, umur 22, tapi sudah kumpul kebo. Jadi waktu datang ke gereja itu, perempuan ini datang, biasa kalau Kak Topo ngadain acara gitu, ada altar call dulu, zaman-zaman sebelum COVID itu ya, ada altar call. Lalu perempuan ini pertama kali maju, nangis minta didoain bahwa dia sebenarnya udah nggak tahan untuk pacaran dengan gaya kumpul kebo. Jadi dia tinggal
satu kos dengan kekasihnya, dengan seorang laki-laki, dan kalian sudah tahu kalau sudah kumpul kebo artinya mereka sudah melakukan hubungan badan. Dan perempuan ini merasa ingin melepaskan diri dari keadaan ini gitu. Maka dia maju ke depan dan bilang, "Kak, doain aku." Lalu biasa di gereja itu tuh ada satu tempat, kalau misalkan ada orang yang mau didoain, biasanya tuh kita pergi, ya. Ada asyirnya, 2 orang perempuan, pegang pundak, bawa dan berdoa. Terus Kak Topo bilang, "Kamu pacaran udah berapa lama?" "Udah 3 tahun, Kak." "Berarti dari umur 19 kamu pacaran?" "Iya, Kak. Saya tinggal sama-sama kekasih saya itu 2 tahun belakangan ini. Namun saya merasa berdosa sekali, tapi saya nggak bisa melepaskan diri dari hal seperti ini," gitu. Jadi sepertinya sudah mengikat, sudah menjadi satu kebiasaan, dan dia merasa sudah nggak mau menjalani hidup seperti ini. Lalu saya berdoa, Kak Topo bilang cuma satu simple, "Kamu harus keluar dari tempat kos itu, kamu harus keluar, atau mau nggak mau kamu harus ngomong, kalau memang masih mau lanjut hubungan ini, pacaran ini, berarti sudah no sex, tidak ada hubungan seks lagi. Kamu harus berani ngomong." Oke, singkat cerita, sebulan kemudian ketika Kak Topo melayani di gereja itu, perempuan ini masih menangis duduk di depan, dan biasa ada altar call, dia maju lagi, "Kak, aku doain. Aku sudah bilang sama kekasihku, aku putus," gitu. Tapi dia datang cium kakiku, cium pipiku. Aku nggak tega lagi, Kak. Aku nggak tega lagi. Terus saya bilang, "Kamu nggak bisa seperti ini terus. Kamu nggak akan bisa mengenal Kristus dalam keadaan seperti ini. Kamu harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk." Pokoknya saya tidak mendoakan kamu lagi. Saya tidak mau, "Aduh Kak, please, please doain aku Kak, please doain." Akhirnya Kak Topo kasihan, pergilah ke ruangan biasa, ruang doa, disertai dengan 3 asyir karena dia mulai ada pelepasan-pelepasan, mulai teriak-teriak, mulai nangis, mulai nggak bisa kontrol, terus mulai cakar-cakar tangannya gitu. Terus aku bilang, "Kamu rugi, kamu melukai diri sendiri. Kamu rugi, kamu rugi." Oke, ini saya bilang, intinya ada di kamu. Karena kenapa saya tidak mau ngomong laki-laki? Perempuan itu, ya, sekali dia main perasaan, dia tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran setan masalah seksual. Jadi akhirnya dia berat sekali. Saya bilang, "Kamu harus putus atau kamu menikah." "Saya nggak mau Kak menikah sama dia." "Lah kenapa kamu masih mau menjalani kehidupan seperti ini?" Oke, singkat cerita 3 bulan kemudian Kak Topo datang di tempat itu. Dia datang tapi nggak duduk di depan. Dia pakai jaket, pakai hoodoo, ya, pakai kerudung gitu. Lalu dia menangis berdoa. Biasa terakhir ya ada altar call. Dia maju lagi. Dia bilang, "Kak, doain aku." Saya bilang, "Saya nggak akan doain kamu. Kamu keluar dari gereja ini. Kamu pergi dari gereja ini." Terus dia teriak, "Kakak jahat." Satu gereja tuh toleh semua. Satu gereja tuh lihat saya. Saya bilang, "Nggak peduli, kamu pergi dari gereja ini. Kak Topo nggak mau doain kamu lagi." Tidak ada. Lalu saya didekati sama pengerja, "Pak, jangan seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Nanti dia tidak akan datang lagi ke tempat ini. Nanti dia terhilang." Saya sudah 2 kali mendoakan dan sudah memberikan saran-saran, sudah memberikan konseling yang baik, sudah melakukan bimbingan yang oke, tetapi kembali lagi, lu lagi, lu lagi, dan lu lagi. Dengan kasus yang sama, dengan peristiwa yang sama. Saya udah berbicara dengan anak ini,
kamu pasti sangat menderita hidupmu. Kamu pasti selalu hidupmu setiap hari diwarnai dengan penyesalan-penyesalan. Sehingga ketika aku tidak mau mendoakan kamu, kamu marah sama Kak Topo. Tapi tolong direnungkan. Kenapa saya mengusir kamu dari acara ibadah retret remaja ini? Lalu dia histeris, menggeletak gereja, berputar badannya. Kak Topo jahat, Kak Topo jahat. Itu sekali-kalinya saya mengusir seorang perempuan muda dari gereja. Kak Topo jahat, tapi saya harus usir. Saya harus usir, pilihan saya harus usir. Ya. Lalu 6 bulan kemudian saya datang lagi ke gereja itu, dan dia nangis, dia datang. Terus, gara-gara kakak, saya sekarang ditinggalin sama pacar saya. Dalam hati saya, oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya tanya, kamu ditinggalin pacarmu itu udah berapa bulan? Sudah 6 bulan, Kak. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Itulah titik balik dia, yaitu ketika saya usir dia dan saya tidak mau mendoakan dia. Jadi kita harus menyadari ya, kalau misalkan kita di dalam hidup kita tidak bisa keluar dari dosa yang sama, biasanya itu menjadi semakin berat. Ya, dosa yang tadinya kecil, lalu kita hidupi terus menjadi sesuatu yang besar. Saya tidak mencari tahu asal muasalnya kenapa anak gadis ini, perempuan ini cantik, berani kumpul kebo. Saya tidak mau tahu kenapa dia melakukan itu. Tetapi dia cuma bilang, saya jatuh cinta dengan kekasih saya ini sejak SMP. Sampai saya SMA, sampai saya lulus, untuk kemudian saya memutuskan kumpul kebo. Menjalani hidup tanpa tanggung jawab, tetapi sudah melakukan hubungan suami istri. Sekarang anak ini menjadi guru sekolah minggu yang sangat luar biasa. Setelah dia putus dari kekasihnya, dia mulai bisa keluar dari kehidupan yang salah, yang sudah mengikat, yang sudah menjadi pola, yang sudah menjadi kebiasaan. Dan ketika dia keluar dari kebiasaan ini, dia merasa berat, dia nangis. Hampir tiap hari telepon ke aku, masih ayo sama kakak, aku mau ketemu sama dia. Saya bilang nggak bisa, nggak ada kesempatan. Saya cuma bilang satu. Saya cuma bilang, haruskah saya sampai menunggu kamu aborsi? Lalu dia diam. Perlu kita ketahui, terutama kita yang di sini ya, adik-adik sekalian, kalian ini perempuan gitu. Sekali ada peristiwa yang menyangkut dengan abortion atau pengguguran kandungan, ini adalah satu peristiwa yang sangat berbahaya. Dan yang paling mengerikan adalah ketika seorang do that, abortion, dia lakukan sekali, dia bisa melakukan 100 kali. Karena apa? Oh, sudah pernah ngejalanin. Dan hidupnya aman lagi. Tidak ada tanggung jawab sosial. I'm not pregnant. Dan dia melakukan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Yang otomatis membunuh kehidupan. Maka berbahaya sekali yang disebut dengan abortion. Saya jelaskan itu ketika saya benar-benar membawa kamu ke rumah sakit untuk menemui abortion. Tidak akan pernah. Ya, jadi satu hal yang perlu kita ketahui bersama, ya, yang perlu benar-benar dijaga di dalam kehidupan ini. Kalau kita benar-benar mau menjadi murid Kristus atau menjadi hidup serupa dengan Yesus, kita sudah tidak boleh hidup di dalam pola kebiasaan yang akhirnya menjerat kesucian dan menjerat hidup sucinya kita. Artinya kita harus keluar dari dosa supaya kita bisa hidup dengan bebas.
dengan merdeka. Sama seperti Abraham, dia harus keluar dari Ur Kasdim. Ya. Ur Kasdim adalah satu kota yang sangat mewah pada zaman itu, yang menyerupai New York atau London sekarang. Dan Abraham telah tinggal di dalam kemewahan yang sangat luar biasa. Lalu dia diperintahkan Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim dengan segala gemerlapnya. Betapa sulit sekali Abraham memutuskan untuk keluar dari Ur Kasdim menuju padang gurun belantara di luar Ur Kasdim. Karena kota zaman dahulu tidak seperti kota zaman sekarang. Untuk pindah kota yang satu ke kota yang lain harus melewati padang gurun yang benar-benar tidak ada kehidupan. Dan Abraham dengan berat hati memutuskan keluar dari Ur Kasdim. Demikian juga seperti yang kita ketahui, bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk keluar dari Mesir. Mesir telah menawarkan kemewahan-kemewahan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel harus hidup menjadi budak untuk bisa menikmati kemewahan itu. Bangsa Israel di tengah perbudakannya, dia dikontrol oleh Mesir, bagaimana cara ia mendapatkan makanan, bagaimana cara ia bekerja, bagaimana cara ia menikmati kehidupan-kehidupan di Mesir. Sampai suatu saat, bangsa Israel ini diperintahkan untuk keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Tujuan Tuhan memerintahkan bangsa Israel keluar dari Mesir adalah supaya satu, keluar dari perbudakan, kedua, keluar dari model penyembahan-penyembahan berhala, seperti yang orang Mesir, seperti yang Firaun lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika bangsa Israel ini keluar dari Mesir, baru sampai mau menyeberang Laut Merah, mereka udah ngomong, Musa, engkau membawa kami kepada kematian. Lebih baik kami kembali ke Mesir. Belum lagi kisah-kisah di padang gurun. Bangsa Israel itu teriak, saya nggak mau hidup seperti ini. Saya mau hidup yang nikmat. Saya mau hidup yang di sana. Sama seperti wanita yang hidupnya kumpul kebo. Waktu saya bilang, kamu harus putus dari kekasihmu. Nggak bisa, Kak. Aku mencintai dia, tetapi tubuhmu engkau korbankan. Kesucianmu sudah engkau berikan, bahkan engkau hidup di dalam dosa. Tapi nggak bisa, Kak, aku nggak bisa. Saya bilang, saya berdoa buat kamu. Saya nggak bisa lagi berdoa untuk kamu. Ya. Bangsa Israel pun demikian. Ketika dibawa keluar, dia tidak bisa meninggalkan kenikmatan-kenikmatan Mesir. Kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan Mesir. Sama seperti Abraham, begitu berat ia keluar dari Ur Kasdim. Maka dari itu kita harus menyadari ya, sebenarnya sering sekali kita sulit sekali keluar dari dosa. Sering sekali kita sulit sekali keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang saya kasih gambaran tadi adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa terjadi dalam usia kalian. Apalagi sekarang di zaman yang seperti ini. Ketika dinding-dinding kamarmu tidak bisa membatasi hidupmu. Kamu bisa sepertinya terbatasi dinding kamarmu, tetapi kamu bisa membuka situs apa saja. Kamu bisa melihat apa saja. Apa yang kamu mau lihat, kamu bisa lihat. Dulu zaman saya, dinding kamar adalah dinding kamar. Saya tidak akan pernah bisa melihat di luar dinding kamar. Zaman tahun 90-an saya punya pager aja udah senang sekali. Belum ada handphone. Handphone keluar pun hanya bisa buat SMS dan texting. Game-nya masih game ular yang gitu. Ninu, mungkin kalau kalian sekarang umur 25 dan sempat umur 10 main HP dan ada game yang sangat sederhana. Seperti itu. Nokia 5210, ada Nokia pisang, zaman-zaman seperti itu. Monitornya kecil, layarnya hitam putih, 150 karakter, selesai. Textingnya masih sangat-sangat sederhana.
Sekarang dunia ini telah membuat kalian laki dan perempuan sekarang punya peluang yang sama untuk melakukan dosa, terutama dosa seksual. Kalau laki-laki ketahuannya lebih gampang karena dia vulgar. Tetapi buat perempuan ini sulit diketahui karena perempuan bisa menyimpan di dalam hati, perempuan bisa menyimpan beratnya masalah, tetapi satu yang perempuan tidak bisa simpan ketika ia cemburu. Perempuan bisa menyimpan semuanya di dalam hati, tetapi kalau ia sudah cemburu, perempuan akan meledak-ledak. Nah, jangan sampai kita jatuh di dalam hal seperti ini. Apa yang bisa membuat kalian wanita lebih cemburu? Karena wanita menimbang segala sesuatu dengan perasaan. Ya. Maka dari itu kita ketemu malam hari ini. Ya. Untuk saya ingin membawa kita semua dari tempat ini, kalian adik-adik yang aku sayangi, untuk memahami kata menjadi kudus. Menjadi kudus atau kados dikatakan bahwa ketika kita keluar dari satu kelompok yang jahat pindah ke kelompok yang baik. Proses perpindahan inilah yang disebut dengan kudus, kados. Dan ketika kita pindah, tidak otomatis kita beres menjadi kudus. Karena kita tahu, yang kita pelajari adalah menerima Yesus bukan secara akali, tetapi ketika kita menerima Yesus secara akali, secara perasaan, secara perbuatan, harus merepresentasikan orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah tidak ada lagi pikiran-pikiran dosa, sudah tidak ada lagi hasrat-hasrat dosa. Kalau kita ingin benar-benar keluar dari dosa, kita harus benar-benar meninggalkan manusia lama untuk mengenakan manusia baru. Artinya manusia lama kita sudah tidak boleh dikenali di dalam kehidupan kita. Kalau yang masih suka ngomel, itu sudah tidak boleh dikenali ada di dalam diri kita. Kalau yang masih melakukan, maaf ya, semoga tidak ada. Kalau yang masih melakukan free sex, baik itu melakukan secara fisik atau ketika kita melihat, menonton video-video porn, itu sudah tidak boleh ada sama sekali di dalam diri kita. Adik-adik yang aku kasihi, yang paling mengerikan adalah ketika kita memutuskan mengikut Yesus tetapi tidak bisa meninggalkan Mesir. Kita memutuskan untuk ikut Yesus tetapi kita seperti Abraham yang berat hati meninggalkan Ur Kasdim. Tetapi kita diajarkan untuk bisa meninggalkan, keluar dari dunia yang jahat ini. Kalau kita keluar dari dunia yang ada di luar kita, kemewahan, kita bisa dengan mudah mengatasi walaupun dengan pergumulan. Tetapi kalau kita, dosa kita yang kita simpan di dalam hati, dan itu menjadi bagian dari kebiasaan kita sehari-hari, untuk kita tanggalkan, itu yang sulit. Karena ini bicara hati. Maka Yesus mengatakan bahwa di dalam hati yang remuk redam, di situ aku bersemayam. Kita kadang harus dibikin hati kita ini seperti dibejek ancur-ancuran. Supaya apa? Supaya hati yang keras kita ini sudah mulai bisa dibentuk kembali. Tetapi ingat, pembentukan Tuhan di dalam membentuk hati kehidupan kita supaya bisa menjadi alat bejana yang indah, itu harus dihancurkan. Tetapi ada satu yang sulit. Ketika hati kita sudah menjadi tembikar. Sering sekali kita tidak sadar bahwa sebenarnya hati kita sudah keras. Hati kita sudah mulai membatu. Dan malam hari ini,
malam hari ini, ataupun masih percaya bahwa di dalam diri kalian ada satu karakter yang baik karena kalian bisa dari tahun 2018 duduk diam di tempat ini untuk belajar firman Tuhan. Kelembutan hati kita itulah yang menjadikan kita bisa dibentuk untuk dibuat tembikar yang lebih besar. Untuk tempat apa? Untuk sebagai bejana firman di dalam hidup kita. Supaya hati kita bisa menjadi lebih besar, tidak kaku, tidak keras, lalu yang kotor-kotor dibuang bersama dengan bejana yang lama, lalu kita bilang, Tuhan, dengan kesabaran-Mu, bentuk hatiku kembali. Bagi kita mungkin sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka dari itu saya akan share screen-nya. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita, yaitu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya tubuhmu dipersembahkan kepada yang hidup. Tubuhmu tidak bisa lagi ada dosa di dalamnya. Karena tubuhmu harus dipersembahkan kepada yang hidup. Dosa membawa tubuhmu mati. Dosa membawa tubuhmu najis. Dosa membawa tubuhmu rusak. Dan tidak bisa dipakai sebagai persembahan yang hidup. Dosa membawa tubuh kita dipakai sebagai persembahan yang mati. Di sini dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, bukan kepada katopo, bukan kepada pacarmu, tetapi pertama kepada Allah. Dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada kata ibadah. Ibadah adalah suatu tindakan pengakuan, bukan cuma akali, bukan cuma hati, tetapi pengakuan dari sikap hidup kita. Ibadah itu harus berlangsung setiap hari, bukan cuma setiap hari Minggu atau setiap Sabtu sore. Kalian harus mengisi setiap hari dengan ibadah. Dan ini menjadi daily routine kita. Ya. Maka dikatakan ayat 12, pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan cara kamu berpikir. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Tentu juga kalau kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, kita juga bisa membedakan manakah kehendak diri kita. Jadi kalau kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, kita tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, sempurna di sini artinya teleos. Nanti saya akan jelaskan kembali, ya. Baik. Ini menjadi bagian dan tanggung jawab kita. Tetapi untuk memenuhi itu kita dikatakan, aku menasihatkan kamu, ya, supaya kita keluar dari gaya hidup dosa kita, supaya kita keluar dari keberdosaan kita, supaya kita benar-benar murni. Ya. Betapa mengerikan sekali lagi ketika saya mengkonseling seorang wanita tadi, seorang gadis umur 24, umur 22 sampai 24 dia kumpul kebo dan dia terikat karena seks itu nikmat. Dan ketika kumpul kebo itu terjadi, kenapa bisa lama? Karena hubungan yang tanpa tanggung jawab ini merugikan perempuan. Sangat merugikan perempuan. Ya, saya bicara keras hari ini bukan saya marah-marah, tetapi karena saya mencintai kalian. I love you. I love you. Hanya Tuhan yang bisa menjaga hatimu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjaga hatimu. Tuhan dan dirimu sendiri. Engkau
bertanggung jawab terhadap setiap keputusan untuk bisa membedakan mana yang berkenan kepada Allah. Dan ini dibutuhkan suatu keseriusan kehidupan Kristen. Kita mau hidup kudus, kados, dipindahkan dari kelompok yang jahat menjadi kelompok yang benar, dan ini satu proses. Dan ingat, kekristenan itu adalah agama yang mengajarkan keselamatan pribadi lepas pribadi. Kita harus berani membangun persekutuan erat di dalam Tuhan. Kata kunci malam hari ini adalah berani keluar. Ya. Untuk berani keluar ini tidak mudah. Tadi dikatakan Abraham juga kesulitan. Ya. Bangsa Israel juga kesulitan banget untuk keluar dari Mesir, padahal udah diperbudak. Ya. Dan menjadi satu hal yang sangat mengerikan bagaimana Tuhan membela bangsa Israel untuk keluar. Sama seperti Tuhan membela kita malam hari ini. Jadi apapun sulitnya, ya, jika kalian mulai jatuh cinta, ya, dan kalian pacarmu menuntut sesuatu untuk yang katakanlah bisa membawa kamu dalam dosa, katakan tidak. Jangan beri kesempatan. Jangan beri kesempatan. Biasanya kan cowok kan ngomong sini aku cium jidatnya aja. Terus kamu kan ya udahlah, aku juga cinta. Cium nih jidatku gitu. Nih cium gitu. Terus ayo jidat turun ke sini, nggak tahu turun kemana lagi. Awalnya dari sini. Tuh. Stop. Ya. Karena ketika itu terjadi, ya, itu akan membawa penderitaan, ya, yang akan merugikan kehidupan kita. Jadi kuncinya di perempuan. Kalau perempuannya tidak membuka, laki-lakinya juga akan takut. Tetapi kalau perempuannya nyerah, ya udah. Nggak boleh, kalian harus menyadari ada Kristus di dalam hatimu. Kalau kamu menyayangi kekasihmu, kamu bilang jangan. Aku bilang jangan karena aku sayang sama kamu. Kamu harus berani ngomong sama kekasihmu. Supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Karena ketika misalkan sampai bablas, ya kamu juga menyeret kekasihmu untuk hidup di dalam dosa. Dan ingat, orang yang hidup di dalam dosa, dia tidak hari-harinya pasti akan berubah. Dia tidak akan seperti memiliki pribadi yang sama seperti sebelum ia melakukan dosa. Maka ini sangat mahal. Oh ya, saya bicara sampai jam berapa? Sampai 20.15, tapi kalau misal atau mau lanjut nggak apa-apa, Pak. Sampai Masih lanjut atau mau diakhiri? Lanjut aja, Pak. Sama nanti ada Q&A kan, udah bilang sama Pak Toko. Oke, saya lanjutin. Jadi begini, kalian semua di sini lihat yang videonya nyala, kalian tuh cantik-cantik banget loh. Serius. You are very beautiful. You are very smart. Aku lihat kalian tuh smart, kalian punya hari depan. Kalian dicintai Tuhan. Kalian punya kesempatan hidup yang baik. Kalian tuh punya hati yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan banyak pekerjaan di dalam kehidupan kalian. Keep strong. Ya. Roma 12 tadi mengatakan seperti itu. Ya. Maka kita selain keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang sulit, itu kita pertama kan harus berani mengatakan tidak, ya, keluar untuk yang kecanduan game online, yang kecanduan segala sesuatu. Ini memang berat gitu. Untuk memisahkan diri dari yang jahat ini memang berat.
Sangat berat. Dari sejarah Alkitab juga tadi kalian sudah mendengar bagaimana Abraham juga berat sekali, tetapi Tuhan menginginkan kita terpisah dari yang jahat. Kita keluar dari yang jahat, ya. Maka malam hari ini di background saya kalian bisa lihat, ya. You are all the colors. Kamu mewarnai hidup-hidup Kristus. Kamu adalah orang-orang yang menjadi bunga-bunganya Kristus. Masa lalu tidak boleh dilihat. Ya. Masa lalu kita tidak boleh melihat kembali. Saya udah ketemu sekarang, saya umur 55, waktu mendoakan itu umur 23, 24, 22 sampai 24, lalu sekarang dia udah umur 30, dan dia sudah menikah, dan dia mendapat lelaki yang sangat bertanggung jawab, menemani dia menjadi guru sekolah minggu. Satu hal, ya, wanita yang cantik yang saya konseling ini ketika dia memutuskan keluar dari pacarnya yang sejak SMP, SMA, saya cuma bilang kalau pacarmu menyayangi kamu, dia tidak akan memaksa setiap kali ketemu kamu berhubungan badan. Kalau dia mencintai engkau, dia akan menjaga tubuhmu. Artinya dia tidak mencintai engkau. Ia hanya mencintai tubuhmu. Ya, puji Tuhan, hanya karena tidak didoakan, dia marah sama saya, dia marah sama gerejanya, dan di titik itu dia bisa keluar dari cengkeraman hubungan seksual yang tidak pantas. Ini menjadi satu hal yang paling sulit di dalam kehidupan kita sebagai anak muda, ya, tentunya di zaman milenial seperti ini. Ya, ini yang menjadi concern dan fokus dari gereja-gereja. Kalian juga nanti akan punya adik-adik kelas yang harus kalian didik, ya, terutama yang perempuan-perempuan, ya, harus dididik untuk benar-benar berani keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dan itu tidak mudah. Kita ini kan dibawa Tuhan dari yang gelap menuju yang terang. Tubuh kita ini bait Allah. Jadi bait Allah itu bukan gedung. Bait Allah adalah diriku dan dirimu. Masing-masing. Banyak orang salah mengerti ketika menganggap bahwa gereja itu adalah bahwa bait Allah itu bangunan. Kitalah bait Allah. Sekelompok orang 25 ini misalkan, ya, pergi sewa gedung bioskop. Kita pergi ke gedung bioskop, ibadah di gedung bioskop. Ketika kita ibadah di gedung bioskop itu namanya gereja. Waktu kita pulang ke rumah masing-masing, gedung bioskop gerejanya jadi gedung bioskop lagi. Lalu besoknya kita sewa gudang. Kita ber-25 pergi. Gudang itu jadi gereja. Tetapi ketika kita pulang meninggalkan gereja, gerejanya jadi gudang lagi. Nah, banyak orang salah mengerti bahwa bait Allah itu ya bangunan. Tidak, bait Allah itu ada di dalam dirimu. Bait Allah bukan kita rame-rame punya gedung gereja gede, mewah, indah. Tidak. Bahkan sekarang Allah membuktikan bahwa kita bisa ibadah tidak harus di gereja. Ini adalah gereja tanpa sekat. Ya, yang artinya pun setan juga bisa masuk. Karena tanpa sekat juga. Maka kita harus benar-benar menjadi sangat militan, ya, menjadi sangat bertumbuh, karena tadi dikatakan, saya share screen sekali lagi. Di sini dikatakan bahwa ada kata sempurna. Sempurna, teleios, adalah sesuatu raihan yang artinya lengkap, ya, yang sesuai dengan umur rohani kalian. Ya, sempurna di sini teleios artinya sesuai dengan pertumbuhan kerohanian kalian. Menjadi sempurna. Jadi kekristenan itu bukan otomatis langsung sempurna. Enggak. Terima Yesus langsung sudah selamat. Enggak. Potensi dosa kita ini tetap ada. Dan ini yang harus dikalahkan ketika kita harus keluar
Dari yang jahat menjadi tidak jahat, dari gelap menjadi terang, dari orang berantakan menjadi orang yang punya bait Allah di dalam diri kita. Itu baru disebut kudus. Selama ini kan kita nggak nyadarin bahwa diri kita bait Allah. Karena kita terjebak bahwa bait Allah atau gereja adalah bangunan. Padahal arti sebenarnya gereja adalah eklesia. Keluar dari gelap menuju terang. Dan gereja itu adalah dirimu. Kita berhimpun menjadi jemaat, diistilahkan menjadi bergereja. Ya, sekali lagi gereja bukan bicara gedung, tapi bicara bagaimana hatimu mengasihi Tuhan. Ayat yang terakhir kita akan membuka di dalam sebentar Roma 10 ya kalau nggak salah, Roma 10 atau tidak deh, kita langsung ke Lukas 6 ayat 45. Saya akan share screen sekali lagi. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari apa yang ada di dalam hatinya. Yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari semua yang ada di dalam hatinya. Kalau kamu kedatangan kekasih dan kekasih bilang I love you. Dan itu keluar dari dasar hatinya. Dia hanya berhak mengeluarkan kata I love you titik. Tangannya nggak boleh geratil. Mulutnya nggak boleh geratil. Dia harus berbicara mengeluarkan perbendaharaan sampai hatimu tersentuh. I love you too. Sudah selesai. Tidak ada embel-embel yang lain. Tetapi apabila kita melakukan yang keliru, menghidupi yang keliru, kita akan menjadi yang sama. Seperti yang dikatakan di sini. Ya, orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi kita bisa melihat bagaimana teman kita atau diri kita ketika kita menggelar hidup kita sehari-hari. Kita tidak perlu menghakimi teman kita. Kita tidak perlu menjadi hakim atas tindakan mereka. Kita perlu melihat kalau mereka mengeluarkan barang yang jahat, pasti perbendaharaan dan hatinya jahat. Ya. Yang penting adalah bagaimana kita sekarang ya, merenungkan diri kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang timbul di dalam hati kita, apakah sudah sesuai dengan yang Tuhan inginkan, apakah sudah kudus, sudah berani kita memisahkan diri dari yang jahat. Dan ini sekali lagi, keluar dari titik A ke titik B, keluar dari yang jahat, dari yang nikmat, menuju yang tidak nikmat itu sulit. Dan kita harus meninggalkan percintaan dunia. Ada seorang wanita, sejak kecil, ya, dari umur 6 tahun, dia sudah tinggal dalam satu kamar sendiri, penuh dengan boneka Barbie, semuanya komplit, ada lemari kulkasnya kecil, ya, dan dia sudah dikasih handphone. Lalu anak kecil ini tumbuh menjadi SMP, kamarnya mulai dicat, boneka Barbie-nya mulai punya pakaian komplit, ada Ken juga, berjajar di lemarinya, sepatunya dari 2 mulai 15. Meja belajarnya mulai dipenuhi dengan barang-barang karena ini seorang gadis yang sesuai dengan seleranya. Kebetulan gadis ini kan senang Barbie, jadi full Barbie. SMA. Ketika dia mulai
nggak mau sama Barbie yang mati. Dia kepingin Barbie yang benar-benar, kepingin Ken yang hidup. Dia mulai membuka diri di dalam pergaulan. Orang tuanya melengkapi dia dengan fasilitas. Waktu SMA dia sudah diberikan supir untuk bisa mengantar kemana-mana. Ya, SMA. Suatu saat dia lulus dan kuliah. Orang tuanya memberikan dia apartemen yang sangat mewah, full furnished, semuanya. Ya, semua ada. Kamar mandi dalam, ada listrik, ada AC, ada water heater, ada juicer, kulkasnya penuh dengan buah. Dia tidak pernah kelaparan, makan tinggal makan. Kuliah dia jatuh cinta dengan seorang pria. Sangat mencintai. Jatuh cinta banget, ketemu Ken. Idamannya ganteng, terus baik banget sampai dia tuh, aduh, udah deh aku cinta banget. Lalu dia bicara sama, dia sebutlah Ken, bawa dong aku main ke rumahmu. Ya, setelah kuliah kan aku sudah mau lulus. Aku pingin berdua main ke rumahmu. Lalu singkat cerita, Ken mengemudikan mobil, ya didampingi sama gadis yang hidupnya penuh dengan fasilitas. Terus dari Jakarta, loh kok sampai ke Bandung? Loh kok nggak di Bandung rumahnya? Pergi lagi ke Soreang. Loh kok ke Ciwidey? Loh sampai suatu saat dia parkir di satu jalan yang mulai mengecil dan sudah tidak diaspal. Lalu Ken turun, yuk udah sampai. Loh mana rumahmu? Ayolah kalau kamu sayang sama aku akan bawa kamu ke rumahku. Lalu bergandengan tangan. Dan Ken pun sangat mencintai kekasihnya ini. Sembari berjalan, dia bilang, saya tinggal di sini dari SD, SMP, SMA, dan kalau mau sampai rumah, memang harus jalan kaki. Sepeda motor pun nggak akan sanggup lewat. Akhirnya tibalah Ken di rumah dan disambut orang tuanya dan sangat sederhana. Lalu dia buka pintu kamarnya. Ini kamarku, nggak ada lemari es, nggak ada AC. Tempat tidurnya pun sangat sederhana. Kamar mandinya bukan kamar mandi dalam, kamar mandinya kamar mandi di luar, termasuk di luar rumah. Ya, kalau rumah di kampung kan kamar mandinya jauh di belakang, lewat halaman dulu. Terus kalau kamu mencintai aku sudah memutuskan kalau menikah, aku nggak mau tinggalin orang tuaku. Nggak mau, kamu mau tinggal di sini. Karena cinta. Perempuan itu bilang, yes I do. I will on your side. Bagaimana kalau kita berjumpa dengan kekasih kita Tuhan Yesus? Itu artinya cerita itu meninggalkan percintaan dunia karena cinta kita yang begitu besar kepada Tuhan. Dia meninggalkan gemerlap apartemen mobilnya karena dia menemukan cintanya. Dan dia rela tinggal dalam tempat yang sangat sederhana. Bisakah kita meninggalkan hal-hal yang membawa kita kepada dosa yang sepertinya enak sejak kita menerima Yesus yang mati di kayu salib? Maukah kita menderita bersama orang yang tangannya berlubang paku? Maukah kita bilang, I love you, Jesus? I love you, Jesus. I really love you. Karena engkau yang real menghidupkan jantungku. Engkau yang justru menumbuhkan aku bisa jatuh cinta juga. Bisakah kita ngomong ketika kita bilang ikut Yesus, dan ternyata kita justru hidupnya nggak bisa
full colors lagi. Dunia memberikan kita colors, tapi Jesus memberikan kita satu colors, hidup kudus. Hidup kudus. Ini warna dari Home KG6. Colornya ini gitu. Warnanya ini. So kalau kalian, maaf, sudah ada yang punya pacar, pacarannya hati-hati. Karena hatimu sudah harus punya warna sampai benar-benar Tuhan mengirimkan kekasih yang memang tepat untuk kamu. Ya. Ini menjadi satu kerinduan Kak Topo juga ya. Untuk terus bisa bersama-sama kalian. Untuk terus bisa belajar bersama-sama untuk menjaga kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya kudus. You are all the colors. Itu judul khotbah hari ini. Kamu tuh warna. Bagi Tuhan, you are the colors. Ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami harus mewarnai hidup kami di atas dasar firman. Jagai dan lindungi kami, pisahkan kami dari yang jahat. Dan kami pun harus bisa bertekad untuk memisahkan diri dari kehidupan lama kita. Manusia lama kita harus tidak ada bekasnya sejak hari ini. Kami akan berproses memenuhi indahnya kanvas hidup ini. Warnai kami, jadikan kami menjadi salah satu bagian warna kekudusan yang Engkau berikan atas kami. Terima kasih Tuhan, jagai Home KG6 ini, supaya setiap kami yang hadir di sini dapat menjadi alat-Mu. Ampuni jika kami melakukan kesalahan. Beri kami kemampuan dan tanggung jawab untuk berani memutuskan kami keluar dari yang jahat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih Pak Topo. Tapi jangan pergi dulu ya Pak, masih ada Q&A. Kita mau sharing-sharing bareng sama Pak Topo. Pak Topo masih ada waktu? Masih. Oke. Masih. Iya Pak. Jujur aku, oke Bastian, nggak apa-apa. Jujur aku terberkati banget Pak dengan apa yang disampaikan Pak Topo. Keluar dari suatu kebiasaan buruk itu sulit banget. Nah, tapi pas tuh ada pertanyaan gitu ya Pak. Misal nih Pak, kita tuh udah keluar dari kebiasaan buruk kita, dari monster lama kita gitu, tetapi kadang itu kita emang nggak ngelakuin lagi Pak, dalam tindakan enggak, tetapi dalam pikiran tuh masih ada gitu, maksudnya yang di sini nih yang nggak bisa hilang gitu. Mungkin dalam diekspresikan dalam tindakan udah enggak, tetapi bekasnya itu loh kan udah, apalagi kalau udah lama atau gimana itu masih ada dalam pikiran, kadang suka muncul terus hilang. Nah itu kan jadinya kita jatuh lagi gitu kan ya, kenapa sih masih tiba-tiba kepikiran, kayak kepikiran itu tanpa kita sadari dan tanpa kita sengaja gitu, tiba-tiba muncul aja gitu, kayak ya ampun jadi nggak selesai-selesai. Nah itu gimana sih Pak cara menanggulanginnya gitu, kalau dalam pikiran tuh masih ada padahal tindakannya udah nggak ada gitu. Pak masih unmute dulu Pak. Iya, nggak ada kata lain buat kita
ya monster itu harus dibunuh. Tetapi untuk bisa membunuh monster, monsternya kadang harus dipancing keluar. Baru kita bisa bunuh. Tidak ada kata lain. Satu yang bisa menggores hati wanita ketika dia jatuh cinta. Itu yang bisa membuat hati wanita itu apa ya? Kayak ager-ager. Ya. Kenapa Tuhan memberikan wanita hati yang seperti itu? Karena Tuhan bilang wanita itu penolong, laki-laki itu seperti pemburu. Kalau penolong hatinya keras, berantem terus pasti. Maka perempuan dibuat hatinya lembut. Tetapi kadang, ya bukan kadang sih, dari zaman dulu, dari zaman Adam dan Hawa, itu memang ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka dia tuh lack of knowledge. Kemampuan berpikirnya itu tidak agung dan mulia lagi. Dan iblis sudah menanamkan pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi versinya iblis. Jadi ada pengetahuan yang baik, tapi yang ternyata dipakai sama orang itu bukan datang dari Tuhan. Baik dan jahatnya versi iblis. Kayak contohnya, ya, Robin Hood. Robin Hood ngerampok kerajaan dan duitnya dibagi kepada orang miskin. Dan ketika dia merampas uang itu tidak segan-segan ia membunuh. Lalu bagi sebagian orang miskin bilang Robin Hood itu pahlawan. Lalu bagi kerajaan, bagi kingdom yang dirampok, dia adalah penjahat. Nah, hidup kita itu tarik-tarikan di sini. Hidup kita akan tarik-tarikan di sini. Maka memang benar. Kamu tulus, Elizabeth, mengatakan ini sangat sulit. Ya. Apalagi melupakan hal-hal yang sudah menggores hati. Hanya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tajam. Ya, memisahkan sumsum dan tulang belakang. Kalau kita benar-benar mau meninggalkan, ya, manusia lama menanggalkan dan menggantikan manusia baru, manusia lamanya itu bukan cuma ditanggalkan, tidak berbekas. Aku tanya ke Elizabeth, Elizabeth kamu umur berapa sekarang? 24. Kamu pernah umur 15 enggak? Pernah dong, Pak. Kamu kamu di umur 15 pernah seneng baju enggak? Baju favorit yang kamu seneng banget. 15 tuh berarti Pakaian ya, ada dong, Pak. yang pakai yang kamu fall in love gitu. Um, Terus sekarang masih kamu pakai? enggak, udah enggak. Kamu bisa lupa enggak? Lupa sih, Pak. Tapi ada, tapi lupa. Ingat-ingat sedikit. Kepengin pakai lagi enggak? Ya, pengen pakai lagi nggak baju yang itu? Enggak sih. Nah, jadi gini, seperti itu caranya. Seperti itu. Kalau ada sesuatu, ya udah, anggaplah ini kain kotor, sudah. Kantong anggur lama harus diganti dengan kantong anggur baru, udah dibuang, udah. Gitu caranya. Toh soal baju yang kamu sangat cintai di umur 15 bisa kamu nggak inget di umur 24. Baru 9 tahun loh. Tapi yang sulit adalah ketika ada seseorang mengisi hatimu, mulai mengisi hatimu, lalu kamu memutuskan untuk yes I do tanpa asking God, tanpa tanya sama Tuhan, Tuhan udah boleh belum? Ya, oke. Nah itu kalau terus akhirnya persahabatan yang dilakukan atas untuk kesenangan diri kita sendiri, biasanya itu memang sedikit sulit lupa. Tetapi kalau ini misalkan bukan soal pacar, yang paling sulit adalah biasa ada seorang wanita yang punya perhiasan, entah itu anting yang dia sangat sayangin, benar-benar sayang, dia senang banget sama anting itu hilang. Aduh, bisa nangis tuh 3 hari 3 malam. Anting doang loh yang kecil.
Ya. Nah, itu memang bagaimana dunia sudah mengajarkan kita untuk terikat bukan pada Tuhan Yesus, tetapi terikat dengan yang memang dunia ajarkan, benda-benda. Belajarlah dari wanita yang tadi, punya apartemen mewah, ketika dia menemukan kekasihnya, ia tinggalkan semua. Belajarlah, kalau kita nggak bisa lupa, Elizabeth harus bisa merasa bahwa saya udah ketemu Yesus, dan memang ketemu, dan aku mulai mengenakan pikiran Yesus. Itu jalan satu-satunya. Untuk bisa melupakan yang buruk. Karena yang baru sudah datang, yang lama sudah berakhir. Itu yang maksud Tuhan bilang, aku datang. Seperti itu. Dan kita kan sudah sepakat di home. Kita menjadi serupa dengan Yesus. Dan ini satu proses. Ya, karena kekristenan bukan agama yang mistis. Oke, saya mau beralih ke Betsy, bisa, Elizabeth? Bisa, Pak. Betsy, selamat malam. Selamat malam, Pak. Betsy umur berapa? 22, Pak. Oke, 22. Oke, maaf ya kalau tadi sharing saya umur 22-24 ketemu di gereja, tetapi pada kenyataannya memang itu bisa terjadi ya. Jadi, oke Betsy, apa yang mau ditanyakan? Gini, Pak. Jadi yang saya mau nanya ini kan, ya ketika kita ini dulu kan saya membuat kesalahan, berbuat dosa, dan kemudian berkomitmen dan bertekad untuk Sebentar, kembali. kesalahannya apa dulu? Ya, Pak. Kesalahannya apa dulu kesalahannya? Ya, Ya, seperti kesalahannya mungkin, apa? nah, emosional dan menyakiti orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian ya lebih banyak ke tidak bisa mengendalikan diri, seperti itu. Nah, terus ketika kita berkomitmen, terus mulai berubah, mulai belajar untuk belajar kembali ke jalan yang benar yang seharusnya menghidupi hidup seperti apa. Nah, tapi di dalam perjalanan ini kemudian kita bertemu dengan penghakiman orang, Pak. Kayak misalnya saya berubah, terus kayak orang lain itu yang mungkin mengetahui saya yang dulu seperti apa, terus kemudian dia bilang, nggak mungkin kamu berubah, kayak begitu. Kayak sangat tidak mungkin kamu berubah di umur segini. Terus berubah itu nggak cepat, nggak seperti apa yang kamu pikirkan. Mungkin kamu rasa, jadi kayak lebih dihakimi bahwa saya itu tidak bisa berubah. Karena penghakiman orang lain ini kemudian kayak terlintaslah Pak gitu di pikiran, kenapa ya dulu saya hidup seperti ini, dan itu membuat apa ya Pak, kayak mengingatkan kembali akan kesalahan-kesalahan itu dan membuat saya kok menyesal. Jadi kayak kok menyesal kenapa sudah ambil jalan ini tapi masih ada penghakiman orang seperti itu. Nah, gimana ya Pak maksudnya menghadapi orang-orang yang seperti itu, dan buat nggak ingat lagi, terus kayak dihakimi orang juga jadi nggak menyesal. Nah, seperti itu Pak. Oke. Jawabannya, takkan sekalipun menoleh ke belakang. Jawabannya gitu. Dunia diambang kehancuran. Jadi ini memang menjadi benar, tadi saya bilang. Bukan kamu saja, Abraham, ya, bangsa Israel, saya pun susah. Dulu saya senang berantem. Dulu pacar saya banyak. Terus dulu saya ngerokok. Dulu saya minum minuman keras. Dulu selain berantem, mulut saya sering ngomong kotor. Terus judi bola. Terus judi online. Saya mulai berubah ketika menikah. Karena saya punya istri. Ya. Tapi ketika menikah,
tidak serta-merta yang paling sulit saya tinggalin itu judi sepak bola dulu. Judi, seneng banget judi. Ya. Sampai uangnya habis. Benar-benar uangnya habis. Banyak banget orang seperti ini. Kayak saya, judi begitu uang habis, minta tolong Tuhan. Sayanya yang ambil keputusan salah judi kok. Setelah saya dihajar Tuhan kok minta Tuhan yang beresin masalah ini. Yang paling penting adalah ketika kita mau jadi benar, jalani jadi benar. Tidak boleh tanggung. Artinya masa lalu, hujatan masa lalu. Itu nggak apa-apa. Ketika itu disampaikan ke Betsy, sebenarnya orang-orang itu sedang menelanjangi setan. Kayak saya ngomong, saya dulu senang judi, senang berantem. Tapi sekarang enggak. Ketika saya bersaksi ini, saya sedang menelanjangi setan judi dan setan berantem yang ada di dalam diri saya. Dan itu sudah tidak bisa lagi mengganggu. Ya, tidak bisa lagi membuat kita. Yang paling penting adalah kadar kebersalahan kita di masa lalu itu yang sering membawa, misalkan kadar kebersalahan kita di sini, lalu kita hidup di sini udah bersama dengan Tuhan. Lalu ada orang mencibir supaya kita masuk kembali ke dalam kadar kebersalahan kita. Ya ngapain? Ngapain? Maka perlu Kristus setiap hari untuk supaya kita stand with Him. Jangan cibiran itu akan membawa kita kembali ke kesalahan kita masa lalu. Jadi sekali lagi jawabannya tetap sudah memutuskan kebenaran di sini. Kata orang kan, masih kata orang. Ngapain takut sama kata orang? Kita kan sudah takutnya sama kata Tuhan. Kita kan takut sama kata firman. Kata orang mah 1000 orang, 1000 perkataan. 1000 orang bisa 2000 hujatan. Karena apa? Ngomong, dasar kamu, maaf ya, cewek Badung, cewek nggak bener. Tuh, 1 orang 2 hujatan, 1000 orang 2000 hujatan. Ya ngapain didengar? Ngapain didengar? Kalaupun kita dulu melakukan kesalahan, itu dulu. Tapi kan Tuhan Yesus ngomong, tanggal manusia lama, ayo come with me. Aku bentuk engkau menjadi tembikar yang bagus. Supaya dari sini orang bisa minum air kehidupan dari hatinya Betsy. Engkau bisa memberi air kehidupan buat orang yang memerlukan pertolonganmu. Oke? Jadi jawabannya gitu, Betsy. Ya, kita kadang perlu di titik ini kita perlu ngomong I don't care anymore terhadap orang yang seperti itu. I don't care. Tetapi bukan untuk semua orang. Kalau orang yang nasihatnya baik ya kita harus sambut itu. Apalagi untuk firman Tuhan. Kita nggak boleh I don't care. Lawan dari kasih adalah I don't care sih. Ya. Jadi untuk orang-orang seperti itu nggak perlu dikasih. Ya. Tetapi jadikan teman-teman yang mencibir itu menjadi salah satu alat yang membuat kita bisa semakin menjadi serupa dengan Yesus. Nggak apa-apa, Betsy, cambukan ini belum sampai melukai atau membuat kamu berdarah-darah. Sama seperti Tuhan Yesus dibuat cetar. Belum sampai. Ya, masih bisa diatasi dan masih bisa dilewati. You are all the colors. Oke, kamu warnanya kudus. Oke, kalau warna dulu hitam, dihapus. Jadi warnanya Tuhan. Baik, ada yang lain malam hari ini? Ada yang Terima kasih, Pak. Iya, saya tadi misalkan ada perkataan-perkataan yang membuat kalian tidak nyaman, tujuannya satu sih. Kita belajar firman Tuhan itu harus realistis. Katakan menjadi satu kesalahan adalah kesalahan, ya. Katakan menjadi satu kebenaran adalah katakan iya bila memang harus iya, katakan tidak jika harus tidak. Ya.
Tapi saya minta maaf, misalkan ada hal-hal yang membuat kalian jadi kurang nyaman ketika mendengar hal-hal yang seperti abortion. Tapi ingat ya buat cowok yang di sini nih, cowok ada berapa cowok? Cowok ada Asar, sama ada Akyun, sama ada Sebastian. Buat cowok-cowok khusus, ya. Kalau lu pade mau jadi cowok yang benar, ya, dari sekarang di hati dan pikiran lu itu harus dibuang kata pertama abortion. If you approve that, kamu akan merasa bahwa free sexmu akan aman dan kamu akan menganjurkan pacar-pacarmu untuk selalu aborsi. Itu mengerikan. Mengerikan. Ya. Mengerikan. Jadi buat 3 cowok di sini, Katopo cuman bilang, nggak usah terlalu jauh kita mengejar apa. Buang pemikiran itu. Ya, walaupun belum muncul, tapi kalau suatu saat ketanggor, tidak boleh. Ya, buang. Buat yang perempuan, saya juga menyarankan tidak. Lolos 1, bisa 10 kali sampai 100 kali kamu lakukan. Serius, saya punya teman yang seperti itu. Jebolnya sekali. Saya tanya, berapa kali udah kamu? Ada kali 30 kali. Udah kayak makan kacang goreng aja. Set, kamu tuh bunuh 30 orang loh. Ya habis gimana? Body gue kan mesti harus langsing. Gue kan sosialita. Gue kan nggak bisa. So, ini real. Ini real. My body must be slim. Gue kan foto model. Dalam hati saya mau nangis. Saya mau nangis. Sampai sebegitunya gitu. Dia cuma sampai ngomong, gampang kok. If you a woman, it sometimes lacks a period. Hah? Kan nggak pernah period. Mulus-mulus dikit kayak period. Hati-hati ya, saya ngomong seperti ini tujuannya supaya kalian benar-benar menjadi tokoh-tokoh wanita yang tangguh. Cowok-cowok yang di sini harus menjadi cowok-cowok yang bisa menjaga wanita-wanita siapapun itu, walaupun itu bukan kekasihmu. Yang cowok nih, Akyun, Sebastian, Asar. Kamu harus jadi hero. Siapapun wanita di hadapanmu, kamu harus jadi hero. Ya. Dan buat wanita yang di sini, jaga hatimu. Jaga kekudusanmu. Tanggalkan dari yang jahat. Pasti bisa. Nah, ini satu proses, satu perjuangan. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ada, udah menunggu Aser dan Maria. Kita ke Aser dulu, Pak. Udah 2. Oke. Halo Aser, selamat malam, selamat kenal. Malam Pak Topo. Kamu paling ganteng. Putus-putus Pak Topo. Apa? Loh. Iya, benar nih. Dulu. Hilang. Halo Pak Topo. Halo. Nah, Halo. Ini barunya pulang. Ya Aser, apa kabar? Ya, luar biasa bisa dilewati, Pak. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih karena masih patah-patah ya? Oh enggak ya? Untuk firman-Nya yang dibagikan untuk mengingatkan kami menjaga kekudusan sejak dari mana. Tapi dari yang Pak Topo tadi sharing di awal tentang perempuan aborsi itu, saya melihatnya mungkin karena contohnya dari perempuan, tapi saya melihatnya juga dari sisi sudut pandang laki-laki, bagaimana bukan sepenuhnya dari salah perempuan, tapi dari laki-lakinya juga yang bisa menjaga kekudusan itu.
yang jadi pertanyaan saya, mungkin ke depannya kita bakal, mungkin ada kemungkinan kita akan dipertemukan seorang perempuan membutuhkan sama halnya kayak Pak Topo menerima membutuhkan pertolongan gitu. Nah, kita sebagai laki-laki dan yang masih muda, mungkin sebagai teman juga, atau seperti apa gitu menanggapinya. Apakah kita harus membantunya atau mungkin kita harus menyerahkannya ke orang yang lebih dewasa lagi atau seperti apa? Oke, ini tadi pertanyaan pertama putus-putus, saya nggak dengar. Oh, itu aja tadi. Pertama itu aja. Saya nggak dengar tadi. Nggak bisa dengar suaranya Aser secara lengkap. Oh gitu. Jadi pertanyaannya itu bagaimana kalau kita kemungkinan di kedepannya, entah di umur sekarang atau beberapa tahun kemudian dipertemukan seorang perempuan yang punya pengalaman abortion atau yang seks bebas atau segala macam, meminta bantuan kepada kita gitu sebagai teman atau sahabat gitu mungkin. Nah, kita harus bersikap seperti apa menanggapinya gitu. Apa kita harus menyelesaikannya sendiri atau kita menyerahkan ke yang lebih dewasa gitu. Ini enggak sebagai cowok juga ya. Mungkin teman-teman cewek gitu ketika bertemu dengan seorang cowok yang punya pengalaman begitu juga kan ada kemungkinan kita enggak, supaya kita bisa diperlengkapi lah menanggapi kita. Oke, ya. Saya tanggapi ini di background-nya kamu ada suara gitar nyanyi-nyanyi juga ya, Sar? Oh iya. Iya, Pak. Ya, jadi Maaf kalau itu. jadi kadang suaranya ketutup sama suara gitar. Jadi gini, ketika kalian menemukan gini, tadi ada kata kunci. Ada kata kunci. Saya tidak menyalahkan perempuan. Kalau perempuannya tidak kasih kesempatan, ya, nutup rapat benar-benar, tidak membuka peluang, laki berani kalau dia kasusnya perkosaan. Itu beda kasus lagi. Maka tetap bagaimanapun pacaran yang sehat itu kuncinya itu ada di perempuan. Laki-laki kan memang pasti merayulah, membuailah, membisik kata-kata yang mesra lah, berusaha untuk mendekatkan diri lebih dari usap tangan, usap pipi, usap hidung, usap dagu, usap leher, belai rambut. Itu ada prosesnya. Itu ada prosesnya. Ya, jadi tetap saya menekankan di sini kepada perempuan untuk protect yourself first. Kalau laki-lakinya misalkan paksa, kalian bisa langsung teriak. Teriak aja. Teriak aja. Nggak mau. Apaan sih? Lu kok pegang-pegang kayak gua barang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Harus berani ngomong. Kalau dia paksa terus, teriak yang perempuan. Tapi kalau lakinya memaksa, terus perempuannya memberi kesempatan, ya biasanya gitu. Kalau ada case abortion, serahkan kepada pasangan yang sudah menikah. Atau tanyakan kepada dokter ginekologi dan psikiater. Karena orang yang sudah pasangan laki perempuan sudah berani, yang cowok menyarankan abortion dan perempuan dengan mengorbankan nyawanya dia dan nyawanya baby. Jadi case abortion ini menjadi case yang sangat merugikan kehidupan. Itu bisa menjadikan seseorang itu tergoresnya lama banget. Dan itu pemulihannya lama, harus ditangani oleh firman Tuhan nomor 1, pemulihan diri, tanggung jawab hidup laki-laki dan perempuan ini harus benar-benar berubah. Ya, makanya dibutuhkan skema untuk menangani kasus-kasus ini. Dan biasanya butuh psikolog dan dokter ginekologi. Ya. Lalu kenapa butuh psikolog? Sebenarnya di kasus abortion itu selain membahayakan nyawa, yang paling bahaya itu membunuh jiwa. Jadi
awalnya sebenarnya orang yang melakukan itu sama seperti orang sakit jiwa. Sudah sakit jiwa. Ya. Makanya sering sekali terjadi Topo agak putus-putus ya. ya, benih kehidupan. Oke, sekarang udah oke belum? Kadang agak putus-putus sih, Pak. Coba aja lanjut dulu. Sebentar saya benerin sebentar koneksinya sebentar lagi. Boleh, boleh. Ya, sekarang gimana? Harusnya udah nggak apa-apa sih, Pak. Masih putus? Coba aja lanjut dulu. Harusnya udah nggak apa-apa sih. Coba lanjut dulu aja, Pak. Oke. Iya, jadi bicara tadi kasus ya. Contohnya kayak kasus-kasus aborsi ini kan terjadi di pasangan yang memang tidak bertanggung jawab ya. Artinya hubungan yang tanpa tanggung jawab tetapi sudah terlalu dalam, terlalu jauh. Dan itu bisa terjadi baik dari terutama misalkan saya umur 55 jatuh cinta dengan gadis umur 24, 25. Lalu saya bohong sama istri, saya menyelinap. Dan saya sudah punya experience, ya ketemu yang lebih muda gitu, yang juga punya experience dan sedang bergelora, terus kebablasan. Biasanya kalau jenjang usia jauh, misalkan kayak usia kayak saya contohin diri saya sendiri aja, saya tergoda gitu, lalu pregnant, terus biasanya dari yang lebih tua ngomong, oh iya udah nih, duit nih, yuk gugurin aja. Nah ini tidak semudah itu gitu, ya. Apapun resikonya sebaiknya dicegah. Gimana kalau sudah bablas? Jangan jadi pembunuh. Karena pembunuh itu bukan karakter Kristus. Oke? Nah, ini kan topiknya jadi soal kekudusan ini kan bukan cuman teori ya, tetapi yang paling rentan kan memang dosa yang paling susah dilewati itu dosa seksual dan kuliner kan. Bagaimana cara kita makan minum gitu. Terus ya tentang seksual, tentang hubungan seks di luar nikah. Ya, ini menjadi isu yang tidak pernah selesai. Dan kita nih di tangan kita harus memutus mata rantai itu. Kekudusan kita itu harus jauh lebih besar dari sekedar free sex. Ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang seperti tadi, bagaimana cara bertanggung jawab? Sekali lagi, bawa ke psikolog, bawa ke dokter yang ahli, lalu harus disertakan hamba Tuhan. Dalam pulih apabila korban ini di-maintain dengan baik dan benar. Dia akan secara lengkap punya bejana yang baru. Ya, buktinya saya punya teman umur 30, anaknya lucu, laki perempuan, jadi guru sekolah minggu, dan menjadi tokoh say no to abortion. Aku senang banget lihat kehidupan dia di umur 30, dia bisa membuktikan untuk menolong pasangan-pasangan muda pranikah yang udah pregnant duluan sebelum nikah. Ya, ini menjadi satu ancaman bersama sih. Ya. Jadi puji Tuhan kalau kita bisa belajar soal hidup kudus ya. Menjadi warnanya Tuhan. Kita tidak boleh lagi diwarnai sama kehidupan dunia yang murah banget dan maaf menjijikan. Seperti itu. Apakah sudah bisa menjawab, Asar? Sudah Pak, makasih. Thank you, Aser. Ini ada pertanyaan dari Maria, Pak.
Dia mau nanya kayak gini, bagaimana cara hilang respect sama bos yang bercandaannya tidak senonoh, kayak gitu. Oke, nomor satu keluar dari perusahaan itu. Kedua teriak, Pak jangan bercanda gitu. Tapi teriaknya bukan teriak yang konfrontir. Pak, Bapak kan pimpinan perusahaan. Tolong Pak, saya kan juga ada yang lain, ya, ada yang lain kan bercanda seperti ini nggak pantas didengar. Hindari satu ruangan berdua. Itu udah gejala-gejala tuh. Kalau bosnya cowok, mulai bercandanya, maaf ya, bercandanya mulai menjurus ke hal-hal yang konotasinya seksual. Ya, tinggalin ruangan itu. Tapi ya harus dilakukan dengan sopan. Tapi intinya tinggalin ruangan itu dan sembari mulai cepat-cepat cari tempat kerjaan yang lain. Ataupun satu, ya kamu harus berani ngomong. Pak, saya di sini kerja yang benar karena Bapak orang benar. Kalau dia masih benar-benar bersandanya keterlaluan, ya biasanya bercanda keterlaluan itu nggak berani di tempat rame-rame sih. Tapi kalau di depan orang 10, ya itu sifatnya umum, walaupun dia akan dipermalukan oleh keadaan sosial. Tapi kalau kalian atau salah satu dari kalian atau tadi yang tanya, kalau kamu ditarik ke ruangan, lalu berdua, lalu bercanda, ya bilang, angkat telepon aja. Pak, sebentar saya ada yang telepon, sembari keluar ruangan. Seperti itu caranya. Harus dihindari orang seperti itu dan harus ditegur dengan sopan. Apalagi kalau bercandanya udah mulai tangannya turun. Pegang pundak lah dari belakang, dipegang pundaknya berdua. Itu bahaya sekali. Itu bahaya banget. Pegang pundak mau muter kamu, itu bahaya. Untouchable. Ya, kalau dia bercandanya udah mulai fisik, bercanda fisik, ya harus tinggalin ruangan itu. Oke. Ada lagi? Yunika mau nanya. Hey Yunike, halo, hai. Ya. Om sebelumnya selamat malam, terima kasih atas sharingnya. Saya ingin bertanya, jikalau kita punya teman seperti itu, maksudnya kita kayak sahabat kita sendiri, terus kita kayak ngasih tahu tuh sebenarnya nggak benar, tapi dia masih ngelakuin itu, gimana ya? Kita apa masih berteman sama dia, apa kita jauhin aja? Thank you. Sahabatnya cowok kan? Cewek. Maksudnya gimana sahabat cewek tapi sudah berperilakunya kurang baik gitu? Iya. Ini justru menjadi challenge kita untuk membuat dia menjadi benar, tapi nggak boleh 1 lawan 1. Harus dikonseling yang benar 2. Kalau misalkan dia nggak benar, ya dinasehatin. Harus dinasehatin sampai titik di mana kalau kamu nggak sanggup harus diberikan ke kakak rohani yang lebih dewasa. Itu Yunika. Tetap harus dinasehatin. Ya. Kan kasihan kalau enggak. Jangan ditinggalin. Ya, tetapi kita yang menjadi konselor atau penasehatnya juga tidak boleh terjerumus ya. Kita harus bisa justru menarik dia untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Seperti itu Yunika. Thank you, Om. Jangan tinggalin, enggak boleh. Ya, Enggak sih. boleh.
Tugas kita justru kita berdoa, minta kekuatan, ajak teman, rangkul. Kamu kenapa sih gitu? Kamu kenapa hidup tuh masih panjang loh? Misalkan sahabatmu umur 25 gitu. Hidup tuh 60-70 loh. Masa sih masa muda mau dihabisin dengan hal-hal yang seperti ini? Ayolah pikir ke depan. Ayolah kita ibadah. Ayolah kita ke home KG6. Kebetulan ketemu pembicara yang mungkin kayak saya begini ngomongnya ceplas-ceplos. Ya. Oke. Thank you. Ya, Ya. makasih Pak. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, pertanyaan terakhir mungkin dari aku aja atau habis itu kita tutup aja. Aku ada pertanyaan lagi, boleh nggak Pak? Mau IV dulu? Terserah. Kayak dulu, habis itu aku tutup aja ya. Pak, saya mau nanya lagi. Gimana sih Pak, kita tuh bisa tulus gitu jadi orang kayak dalam melakukan segala sesuatu itu motivasinya tuh benar gitu untuk Tuhan bukan untuk diri sendiri. Kadang doang buat Tuhan gitu. Tapi setelah dipikir-pikir enggak deh, kayaknya nih buat gue deh gitu. Jadi gimana caranya supaya bisa jadi orang yang tulus gitu dalam melakukan segala sesuatu? Oke. Iya, memang untuk menjadi tulus itu tidak mudah. Menjadi tulus itu tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Ketulusan itu kan sejajar dengan pertumbuhan usia rohani kita. Ya, pertumbuhan usia rohani kita. Jadi ketulusan itu berproses. Ketulusan itu bukan sesuatu barang yang kita ngomong sekarang mau tulus, terus langsung besok bisa tulus. Maka sembari kita menjalani proses untuk kita tulus, untuk kita kudus, semua perangkat-perangkat yang membangun rohani ini harus ada di dalam diri kita. Perangkat-perangkatnya yaitu doa pagi, baca firman, terus ada pertemuan-pertemuan seperti ini. Inti pertanyaannya, saya belum nangkep Elizabeth. Inti pertanyaannya apa sebenarnya? Kayak misal nih, saya tuh lumayan jiwa sosialnya tuh tinggi gitu. Saya sadari hal itu gitu. Kayak suka banget jujur kayak ikut dalam hal sosial, mau itu nolong orang atau gimana, ngasih ini itu. Jujur sebenarnya saya kayak tulus gitu. Nah, emang saya pingin gitu, senang dia bahagia atau Oke. membutuhkannya gitu. Tapi gimana supaya kayak itu nggak buat aku, tapi emang itu ngelakuin ya karena emang mau menolong aja. Ada 4 cara. Ada 2 cara sifatnya internal. Berbuat baik itu pertama harus dalam komando Tuhan. Komando Tuhan itu bisa diraih ketika kita berdoa dekat dengan Tuhan sampai kita bisa mendengar seperti Tuhan memerintahkan Musa keluar dari memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan komando Tuhan dikasih tongkat jalan. Kedua, motif. Berbuat baik yang tulus itu harus motifnya tidak untuk keakuan diri. Motifnya bukan untuk supaya kita diakui orang bahwa kita sanggup memberi, sanggup menolong. Motifnya hanya karena kita melakukan ini. Setiap orang, maaf ya sebelum saya selesaikan, setiap orang diberi Tuhan untuk punya belas kasihan dan berbuat baik. Tinggal cara mengeksekusinya. Ya. Jadi motif, kembali kita cek ini motifnya untuk apa nih? Untuk keakuan diri atau supaya diri kita terkenal atau apa? Itu harus ada parameternya. Yang ketiga, berbuat baik yang benar adalah sampai orang yang menerima kebaikan melihat ada Kristus di dalam diri kita. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, orang itu sampai merasa yang kasih itu Tuhan Yesus. Yang paling sulit keempat, ketika kita berbuat baik, tulus saja tidak cukup ternyata. Harus perbuatan baik kita harus membuat orang itu bisa ikut kita ke surga. Ya. Jadi komando Tuhan, motif saat kita tulus memberi harus orang itu harus melihat bukan kita tetapi Yesus yang ada di dalam diri kita. Yang keempat, dengan memberi kita orang itu mau ikut kita ke LB3.
Yang keempat ini butuh. Karena untuk membawa orang ke LP3, kita sudah harus benar duluan. Kita sudah harus ngerti banget. Gitu. Oke? Ya Pak, menjawab sekali. Terima kasih. Paling Yang ini lain, pertanyaan terakhir gini-gini, aja saya ya. Kenapa, Pak? gini-gini. Sebentar. Bukan memaksa sih, tapi sedikit memaksa. Saya kan mau screenshot. Bisa nggak di on-camin sekitar 30 detik? Di on-camin deh sebentar. Supaya kalau saya di jalan, ketemu, saya tuh nggak jadi kayak orang yang sombong gitu. Ya, oke. Saya foto sebentar ya, saya minta izin ya. 2 kali saya foto. 3, 2, 1. Senyum ya semuanya. Ayo cheese. Sekali lagi. Cheese. Oke, thank you. Thank you. Oke, silakan saya kembalikan. Boleh di off camin lagi. Oke, terima kasih. Elizabeth atau siapa? Evelyn, boleh dilanjutin Evelyn? Mungkin ini pertanyaan terakhir aja ya, atau kalian ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, mungkin ini pertanyaan terakhir aja dari aku ya. Ya, Eh, hore. Capek ya, Pak? Deg-degan Ya, tapi nggak bisa jawab. nggak lah, Pak. Anggap aja nih pelayanan ya buat anak-anak gitu. Nggak capek, Nggak, nggak capek. nggak, ini pertanyaan terakhir dari aku aja sih. Nggak, aku pengen nanya, eh, ada nggak dosa yang Tuhan nggak bisa ampunin, sehingga ini tuh kayak kita akhirnya pada ujungnya kita menghujat Roh Kudus gitu. Ada nggak, Pak? Semua dosa bisa membuat kita tidak diampuni. Yaitu ketika kita merepetisi satu dosa itu. Ya, satu dosa yang tidak diampuni adalah satu dosa yang direpetisi sampai 1.000.000 kali. Belum sampai 1.000.000. Ya. Kalau di Perjanjian Lama, Firaun itu ternyata, ya kalau kita lihat di Keluaran 7, 7 tulah itu Firaun yang mengeraskan hatinya. Kalau kalian baca di Keluaran, kisah 10 tulah, 7 itu Firaun yang mengeraskan hatinya. 3 tulah terakhir, ya 3 tulah terakhir, Tuhan mengeksekusi pilihannya Firaun. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu betapa serius untuk mengeksekusi apa yang kita pilih. Kalau kita pilih untuk benar, benar dieksekusi jadi benar. Tetapi kalau kita pilih keras hati terus, dikasih hajar keras terus, diingetin jangan lakuin lagi, lakuin lagi. Jangan lakuin lagi, kamu nggak boleh mulutnya loncat seperti itu. Tetap aja mulutnya nggak terkelak, tindakannya amoral dan sebagainya. Terus. Untuk satu kesalahan itu, ya Tuhan akan bilang seperti Firaun. Udah, Tuhan keraskan hatinya. Karena Tuhan memenuhi permintaan Firaun, dalam 7 tulah pertama, Firaun memutuskan, dia yang memutuskan untuk mengeraskan hati. Jadi dosa yang bisa membuat Tuhan marah adalah satu dosa yang kita ulang-ulang terus. Misalkan, karya salib itu kan sudah membuat dosa kita diampuni. Darah Yesus dosanya tidak kita hilangin. Kita bohong sama orang tua. Oke, diampuni. Dosa kita diampuni. Tapi kenapa kita tidak melawan potensi kita membohongi orang tua? Kita lihat tontonan-tontonan yang tidak baik, yang membuat libido kita naik. Kalau di laki-laki, maaf,
Ya, cowok itu lebih seneng, maaf nih saya ngomong, cowok itu bisa terganggu masturbasi dan onani. Diampuni masturbasinya. Tapi kenapa Messi ingin masturbasi? Nah, maka kekristenan ini menjadi satu perjuangan yang harus berlaku setiap hari. Kita mencuri, dosanya sudah diampuni. Tapi kenapa kita ingin mencuri? Nah, ketika kita mencuri, diampuni. Besok mencuri lagi, diampuni. Besok mencuri lagi. Tuhan sudah biarin, ditangkap, penjara, tembak, hukum mati, digantung. Binasa kita. Tetapi ketika kita mencuri, kita sadar darah Yesus sudah membuat dosa kleptomaniaku diselesaikan di salibnya. Tergantung bagaimana di hatiku, aku masih mau klepto nggak? Maaf nih, saya terakhir. Saya punya teman tuh klepto banget. Serius. Dulu zaman saya main tembak-tembakan pakai itu pelor mimis yang apa plastik, itu kan beli sering tembak-tembakan kan yang pasti habis tuh pelor plastik biji yang bulat-bulat. Di satu tempat dia pakai jaket gitu. Pas pulang bonceng sepeda motor saya gitu, sampai di kos itu jaketnya dibuka, dia klepto berapa bag pelor. Terus ketika saya main ke kamar dia, itu barang-barang temen kuliahnya ada di dia, ada yang hilang, ada yang disikat cutternya, ada yang disikat jepit rambutnya, pokoknya all klepto. Dan terakhir gitu, dia tidak bisa mengalahkan sakit itu. Yang dihukum Taurat dikatakan, kamu berdosa kalau kamu mengingini milik orang lain walaupun itu muncul di dalam hatimu. Jangan mengingini milik orang lain. Perintah ke-10 tuh. Itu bicara soal keberadaan hati. Satu-satunya dari 10 Taurat yang bicara soal hati. Yang lainnya soal jasmani. 1-9 sikap-sikap jasmani. Tapi yang terakhir, yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Itu bicara soal hatiku dan hatimu. Nah, ini menjadi satu kadar. Ya, dosa tidak diampuni adalah dosa sekali yang diulang-ulang terus, direpetisi. Nah, itu dosa yang akhirnya bisa Roh Kudus juga nggak mau ngingetin kita lagi. Kita menghujat, ya menjadi dosa yang tidak terampuni. Jadi bukan jenis dosanya, tetapi repetisi yang kita lakukan. Saya senang free sex. Wah, tiap hari gonta-ganti. Tuhan sudah tegur, Topo, jangan lakukan. Wah, besok ada kesempatan, karena saya nggak bisa menahan hasrat dan libido. Lakukan lagi. Tuhan ngomongin sekali lagi, Topo, jangan. Lakukan lagi. Tak, saya kena AIDS. Seumur hidup saya minum obat. Apakah Tuhan tidak mengasihi saya? Setelah saya minum obat, saya baru nangis. Tuhan sembuhkan AIDS-ku. Tuhan cuma ngomong, kenapa waktu aku tegur kamu nggak stop? Nah, itu yang sering terjadi di dalam diri kita. Jadi, saya masih punya potensi loh untuk melakukan kesalahan-kesalahan ini. So, we must be hand in hand. Hold one each other and pray. Saling jagain gitu. Di Home KG6 tuh kita harus hand in hand-nya tuh kuat gitu. Karena lawan itu seperti singa mengaum-ngaum. Ya. Yang tunggu saat kita lengah atau terlena. Oke? Semoga itu bisa menjawab, Evelyn. Oke, Pak. Udah. Ya, makasih banyak, Pak. Udah sangat membantu sekali malam hari ini. Tutup dalam doa ya sama Pak Topo. Ya. Iya. Ya, Pak Topo minta tolong tutup sekali lagi dalam doa. Boleh. Habis ini kita ada ngobrol-ngobrol aja sih, Pak. Buat yang lain, buat discuss di breakout room. Tapi sebelumnya boleh minta tolong tutup sekali lagi dalam doa ya, Pak. Oke. Saya akan tutup dalam doa ya. Yuk, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Ampuni setiap
kesalahan kami, ampuni perkataan hamba-Mu, anak-Mu ini, jika menjadi ganjalan, menjadi batu sandungan. Sekali lagi, hamba-Mu menyerahkan adik-adik di kakek 6 ini untuk bertumbuh di dalam penjagaan-Mu di tengah dunia yang semakin jahat. Lindungi supaya hidup kami tidak bercacat celah. Kami akan menjadi letakkan tubuh kami dalam genggaman-Mu, karena kami tahu di dalam genggaman tangan-Mu kami aman. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Pak Topo buat malam ini. Nanti kita ketemu Pak Topo lagi. Makasih ya Pak Topo. Oke. Jadi sekarang gimana, maksudnya saya boleh leave, kalian ngobrol di sini? Iya gitu. Oke. Saya kasih pesan di belakang ya. Tuh, bisa dilihat nih. Kebalik Pak, nggak kelihatan. Ini apa? Ayam. Apanya? Tulisannya kebalik Pak. Iya. Tulisannya kebalik. Iya, nggak bisa lihat. Masa? Coba di mirrornya di. Nggak bisa kebaca. Di mirror, gimana ya? Coba saya choose mirror dulu ya. Ya, iya. Kelihatannya cuma gambar ayamnya dong. Itu kebaca kebalik nggak? Masih sih, Pak. Coba. Iya, Pak, masih kebalik. Bapak bacain aja deh, Pak. Iya, Bu. Ya, memang tulisannya saya balik. Supaya kalian bacanya serius. Jangan sampai dikotbahin sama ayam. Pasti. Ya, ayam tuh digoreng. Ya, ayam tuh digoreng buat dimakan. Ya, jadi kalau sampai ada orang yang bertobat karena dengar kokok ayam, keterlaluan banget gitu. Ya, oke. Sip, God bless. Silakan ngobrol kalau ada saya gimana? Kalau nanti ngobrol ada saya kalian malu-malu. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke ya. Udah. Iya, makasih ya, Pak. Bye, Pak. Udah. Wait, ini Eva yang bagi atau gimana? Aku bagi nih, boleh. Aku bagi jadi 3 room ya. Iya, boleh. Recordnya masih nyala. Oh iya. Itu recordnya si Kak